Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu desktop environment yang sangat menarik. Ini adalah Cosmic. Ya, bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Cosmic, ini adalah desktop environment yang dibuat oleh System 76 dan diterapkan awalnya di Pop! OS, tetapi pada akhirnya juga menyebar ke distribusi Linux yang lainnya. Yang pertama di sini, Cosmic ini adalah sebuah desktop environment yang baru yang ditujukan untuk membebaskan komputer dengan tampilan yang powerful seperti itu untuk user biasa, developer, dan maker untuk berbagai jenis ukuran layar. Tampilannya kira-kira seperti ini, dan sebenarnya ini bukan tampilan yang asing karena di Pop! OS yang dulu juga tampilannya seperti ini, tetapi masih dibangun di atas GNOME, jadi lebih ke arah extension seperti itu, sampai akhirnya ini menurut yang saya pahami ya, System 76 ini kemudian mengubah atau berencana membuat desktop environment-nya sendiri, menulis ulang dari awal dengan bahasa pemrograman Rust. Jadi Rust ini bahasa pemrograman yang sangat cepat eksekusinya di komputer sehingga bisa lebih responsif. Dan untuk Cosmic ini sendiri saat ini statusnya masih versi alpha 6, dan kalau misalnya Anda tertarik untuk mencobanya, Anda bisa mendownload yang versi Pop! OS 2404 ini yang alpha. Dan perlu saya garis bawahi di sini, meskipun masih alpha statusnya, saya sudah sempat mencobanya secara live di laptop saya. Jadi saya taruh di flash disk, kemudian saya jalankan. Performanya luar biasa, sangat cepat, sangat ringan. Meskipun ketika nanti saya rekam video ini di Kemo, tampilannya tidak secepat itu, tapi percayalah ketika Anda coba secara live di sistem secara langsung, performanya sangat cepat. Dan kita pun bisa menggunakan Cosmic Desktop Environment ini di berbagai distribusi Linux lainnya. Misalnya yang baru di Fedora 42 ada Fedora Cosmic yang Spin maupun yang Cosmic versi Atomic. Kemudian di NixOS, Arch, OpenSUSE, Irene ini, atau dulu namanya apa ya, saya lupa, Serpentine atau apa, Redux, Sketchy juga ada cara untuk itu. Tapi yang sudah jelas di sini, Fedora sudah punya Spin Cosmic, yang mana tentu saja menggunakan desktop environment Cosmic, tetapi ya dengan tambahan bawaan aplikasi punya Fedora. Dan ada satu lagi, Garuda Linux dari India, bukan dari Indonesia. Kalau Garuda Linux dari India, kalau Garuda OS dulu ada dari Indonesia, itu juga sudah membuat satu versi Garuda Linux yang menggunakan desktop environment Cosmic. Jadi kalau Anda ingin mencoba Cosmic ini dengan basis keluarga Ubuntu atau Debian, Anda bisa mencoba yang versi Pop! OS-nya. Kalau Anda sudah terbiasa dengan keluarga Red Hat, Anda bisa mencoba yang versi Fedoranya. Dan kalau Anda Arch by the way, Anda bisa mencoba secara langsung dengan Garuda Cosmic, selain tentu saja Anda menginstalnya secara manual. Nah, kemudian di sini ada informasi tentang Cosmic Desktop Environment sendiri, di mana mereka mengencourage distribusi Linux lain untuk membuat package atau membuat Cosmic-nya sesuai brand masing-masing. Lalu ada beberapa fitur unggulan. Kenapa Cosmic ini sampai saya bahas? Karena memang ya ini menurut saya pribadi ini sangat menarik, karena untuk workflow yang kita membutuhkan banyak pekerjaan sekaligus multitasking, ini akan sangat cocok. Dan tidak cuma sekedar penempatan di layarnya saja, tapi secara aplikasi di sini tampilannya adaptif. Dan jadi misalnya file manager yang awalnya cuma tampilan full screen di sini bisa tampil menyesuaikan dengan ukuran layar dan berapa aplikasi yang sedang jalan secara otomatis. Kemudian secara theming juga ini luar biasa. Themingnya bisa kita atur sampai ke level yang kecil-kecil seperti ini, tapi menyeluruh. Bahkan kalau light dan dark theme tentu sudah standar. Kita bisa share save theme-nya dengan teman-teman kita yang lainnya, termasuk salah satu
tujuan pembuatan Cosmic Desktop Environment ini tidak cuma soal tampilan dan tiling, tapi ternyata sudah sampai ke core application seperti file, kemudian setting terminal hingga text editor ini ditulis ulang oleh System 76 dengan bahasa pemrograman Rust, sehingga ya jadilah ini sebuah desktop environment yang nantinya bisa, ya saya harap setara dengan GNOME, KDE dan sebagainya, sebagai sebuah desktop environment yang mature dan terus dikembangkan karena prospektif sekali. Oke, ini sekali lagi masih dalam tahapan alpha, tapi sudah bisa kita coba. Oke, sekarang kita langsung melihat tampilannya di sini. Karena basically menggunakan Wayland, jadi saya harus mencobanya dengan Qemu, dan sekali lagi saya sampaikan, performa yang Anda lihat di sini ini tidak mencerminkan performa ketika dijalankan secara live asli di USB atau ketika nanti diinstal di sistem Anda. Ini akan terasa lebih nge-lag seperti itu, tapi aslinya jauh lebih cepat. Oke, yang pertama ini adalah tampilan paling mendasar Cosmic Desktop yang ada di Pop! OS 24.04. Ini secara sistem ketika Anda mendownload Pop! OS yang untuk mencoba Cosmic Alpha ini, ukuran file ISO-nya sekitar 2,4 GB kalau tidak salah. Sistemnya seperti ini, kernel sudah 6.12 seperti itu, dan ini adalah tampilan terminalnya, dimana kalau di Cosmic di sini setiap aplikasi itu dibingkai dengan sebuah border yang warnanya dan color aksennya seharusnya nanti bisa kita custom. Oke, ini secara informasi sistem. Sekarang kita cek dulu dari ujung ke ujung. Yang pertama workspace. Di sini kalau kita bekerja dalam multi workspace, nanti bisa kita tampilkan workspace 1, 2, 3, 4 secara horizontal atau vertikal. Kemudian ada akses ke aplikasi juga di bagian atas, dimana model Cosmic Desktop ini membuat atau membagi tampilannya seperti ini. Ada home, ada Cosmic File, media player, setting, store, terminal, text editor, dan browser di situ. Kemudian ada Office-nya, dokumen scanner, viewer, image viewer, Thunderbird. Sejauh ini belum ada LibreOffice karena memang ya baru untuk keperluan testing desktop environment ya, belum ke distribusi yang mayornya. Lalu untuk sistem basically ini standar ya, hampir sama seperti GNOME, bawaannya GNOME. Kemudian utility di sini ada Advanced Network, Cosmic Screenshot, File Roller, Password, dan Theme di situ. Termasuk ada menu Add Group, di mana kita misalnya membuat grup baru, berarti nanti di sini kita bisa menambahkan aplikasi ke dalam grup yang kita miliki misalnya. Oke, ya kira-kira seperti itu, tapi saya belum explore lebih lanjut untuk ini. Oke, kemudian di bagian tengah ada model untuk kalender, mirip seperti yang ada di GNOME, tapi tampilannya beda, termasuk color aksennya juga di sini beda. Lalu ada keyboard, kemudian di sini ada tile current workspace. Di sini ada pengaturan modenya. Kalau kita aktifkan yang floating, ini berarti nanti aplikasinya tampil seperti biasa float. Tapi kalau tile berarti nanti aplikasi akan modenya tiling seperti itu. Termasuk untuk navigasi window-nya bisa dengan super arrow, berarti tombol Windows dengan panah kiri atas kanan bawah. Lalu untuk move window-nya shift super arrow, berarti window shift panah, toggle floating window super key. Aktif hint ini untuk mengaktifkan bordernya. Lalu ada window management setting. Kemudian di bagian bawah ini ada panel atau dock atau apa istilahnya, dimana kita bisa mengakses aplikasi dari menu ini, tinggal diklik atau kita pencet tombol Windows yang ada di keyboard, hasilnya sama. Jadi kita bisa mengakses aplikasi dari sini, Cosmic. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ada workspace switcher di sini, kemudian launcher untuk aplikasi, browser, lalu aplikasi-aplikasi bawaan dari
Cosmic-nya. Oke, kita mulai dari aplikasinya dulu saja, aplikasi bawaan yang ada di Cosmic, karena kita perlu cek karena ini adalah buatan dari System 76. Yang pertama di sini kalau kita cermati, ini file manager biasa, seolah-olah biasa, tapi dengan tampilan yang bisa menyatu dengan aspek lain dalam user interface-nya. Contohnya begini, ketika file manager ini modenya window atau tidak full screen, panel yang ada di bawah ini ukurannya di tengah-tengah. Tapi ketika kita maximize, Anda perhatikan ya ada efek di sini, panelnya membesar memenuhi layar sehingga secara tampilan ini benar-benar flat dan menyatu seperti itu. Oke, kemudian kalau misalnya kita membuka aplikasi yang lain, nah karena mode yang aktif saat ini sedang mode floating, jadi tampilannya floating. Tapi kalau kita ganti jadi tiled, ini kemudian kita ganti modenya, atau saya coba close dulu, ini saya belum terlalu terbiasa. Basically kalau sebentar, Control key, ada beberapa shortcut Control key, Control Shift key untuk keluar. Oke, di sini saya aktifkan mode tiled. Apakah nanti dia akan langsung aktif? Oke, kenapa tidak aktif? Oh, ini tiled current workspace ya, belum saya centang tadi ternyata. Oke, jadi seperti ini kalau mode tilingnya aktif. Kemudian kalau diganti floating, ini nanti akan floating. Oh, belum aktif juga karena di sini oke. Ini kalau current workspace, ini kalau new workspace behavior. Ya, di sini defaultnya tile, tapi kalau kita pindah ke workspace berikutnya, kalau ini diaktifkan, ini juga modenya tiled. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ini pengaturannya di bagian atas. Ini untuk current workspace-nya, dan ini kalau kita membuka workspace selanjutnya. Dan untuk pindah ke workspace berikutnya kita bisa menggunakan tombol window dan panah atas bawah seperti ini. Ini ada di workspace 1, ini di workspace 2, atau kita bisa menggunakan ini, pindah seperti itu dengan cara manual. Oke. Ya, paling tidak sampai di sini, meskipun dengan ya sedikit trouble karena terus terang saya baru mengeksplornya sebentar, jadi ya sambil saya belajar juga. Ini adalah mode tiling yang barangkali Anda membutuhkan kerjaan multitasking, dan biasanya kita harus menyeret window ke pojok-pojok layar untuk bisa membuatnya tampil tiling. Tapi di sini kita sudah mendapatkan satu fitur otomatis untuk tiling. Oke, sebentar, ini saya buka semuanya. Oke, ini dari awal, kemudian saya buka file manager, saya buka terminal, kemudian saya buka text editor dalam satu workspace. Nah, untuk mengaktifkan aplikasi-aplikasi yang lain ini bisa dengan diklik seperti ini, atau dengan tombol Windows dan panah kiri kanan. Anda perhatikan di sini warna aksennya geser, sekarang ada di text editor sebelah kanan. Kalau saya pindahkan ke terminal yang dari sebelah kirinya berarti Windows panah kiri. Kalau saya mau ke file manager berarti ke Windows kiri lagi, kiri kanan seperti itu. Kalau atas bawah ini workspace 1, 2, 3 seperti itu. Oke, kemudian ada shortcut lagi, Windows Shift panah, ini bisa kita
ubah tampilannya atas bawah. Nah, seperti ini. Ini dengan saya menekan Windows dan Shift, dipencet tahan, kemudian pencet panah kiri atas kanan bawah, seperti itu. Jadi tampilannya akan lebih adaptif tergantung aplikasi mana yang mau kita perbesar ukurannya. Oke. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, di sini untuk file manajernya saja, di sini bisa mengikuti layarnya responsif seperti itu, bahkan sidebarnya pun bisa responsif, dan ini benar-benar secara desain sangat dipikirkan responsif desainnya. Jadi seperti itu. Kemudian ini dari fitur tiling yang sejauh ini saya explore. Kalau ada masalah ya mohon dimaafkan, karena saya juga baru mencobanya hari ini. Sekarang kita ke aspek yang lain, aspek customisasi misalnya. Karena di customisasi itu ada banyak hal yang menarik terkait dengan temanya. Oke, ini modenya tiling. Apakah harus di floating dulu? Tapi coba application. Di situ tidak bisa jalan. Di sini tidak jalan. Floating. Apa ini? Apakah ngebug? Oke. Tidak tahu apa yang terjadi. Ini masih alpha, jadi fokuslah saja pada yang jalan. Di bagian pengaturan sini, selain untuk pengaturan display, ada pengaturan untuk desktop, dan pengaturan desktop ini ternyata masih ada sub menunya yang bisa kita explore lebih lanjut. Yang pertama tentu saja wallpaper. Di sini ada beberapa wallpaper bawaan dari Cosmic yang nuansanya ya space seperti itu. Bisa kita atur slideshow, create change image every berapa jam atau berapa menit barangkali. Oke, kemudian wallpaper fill-nya. Lalu selain desktop ini ada appearance, dimana kita bisa mengganti modenya light and dark tentu saja, kemudian otomatis berdasarkan waktu. Lalu color accent, di sini kita coba ganti warna yang lain, misalnya kuning, maka border yang ada di sekitar aplikasi, kemudian fontnya ini juga langsung berubah jadi kuning, dan bisa kita atur sesuai dengan warna yang kita sukai. Jadi ini sudah sangat personal sekali pengaturannya. Oke, kemudian ya saya ganti warna standar saja, kuning. Lalu ada application or window background. Di sini defaultnya hitam. Ini akan mengubah ya tampilan aplikasinya sampai ke level panel atas bawah, semuanya ikut berubah. Jadi kalau misalnya Anda mau membuat tampilannya benar-benar full berubah, ini bisa jadi salah satunya. Oke, sekarang saya kembalikan dulu. Di sini bisa kita ganti atau reset to default. Oke, pilihan aman, reset to default. Kemudian container background, ini untuk side drawer, dialog dan sebagainya. Ada auto, ini kalau kita ganti warnanya, nah yang berubah adalah sidebar dan teman-temannya, yang bukan hal yang utamanya. Lalu ada interface text tint, ini apa ini? Hijau. Oke, font tapi bukan font yang untuk akses, tapi font yang biasa, tulisan yang biasa. Oke, kemudian ada control komponen tint. Nah, ini berarti efek di belakangnya. Oke, semuanya bisa di custom. Kalau Anda punya kombinasi warna favorit, monggo bisa diaktifkan. Lalu ada style, round, slightly round, dan square. Ini akan ngefek di tulisan import dan export itu. Nah, ini slightly round tampilannya seperti ini. Kalau square ya dia tampil lebih square.
Lalu untuk interface density ini ada comfort, spacious, dan compact. Kalau kita set compact maka tampilannya akan lebih padat seperti itu. Lalu kalau spacious ya lebih lebar. Oke, ini kita ganti comfortable saja. Oke, sekali lagi saya sampaikan ini efek di dalam virtual machine seperti ini. Kalau di live tidak se-nge-lag ini. Oke, ada sistem font, monospace, icon, dan tooltip theming. Nah, di sini ada beberapa icon, tapi ya karena keunikannya kita pakai yang Cosmic saja. Oke, jadi secara tampilan ini bisa jadi sesuatu yang menarik untuk dicoba, karena sampai ke level-level ini juga ikut berubah. Tadi kan saya ganti warna kuning untuk aksen colornya ya, sampai ke bagian menu-menunya juga dia ikut berubah seperti itu. Oke, kemudian ini baru di bagian appearance, sementara di desktop itu masih ada pengaturan panel. Nah, panel ini berarti yang di bagian atas pengaturannya. Jadi kalau mau di mode full, benar-benar full bisa. Lalu ada gap panel and screen edges-nya. Nah, di sini akan ada jarak, termasuk sekarang tampilannya tidak nempel full di pinggiran atas, tapi ada jaraknya, lebih artistik ya. Oke, kemudian appearance-nya match desktop atau light and dark secara khusus. Oke, di sini tadi ada gap, ada extend panel. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Bisa di custom. Oke, automatically hide. Oke, gapnya saya menaktifkan. Oke, ini masih sisa gap tapi akhirnya normal lagi. Appearance match, size-nya, background opacity, ini bisa kita atur opacity-nya. Oke, sampai di sini saja. Ini rasanya tidak kalah dari macOS yang bisa kita personalisasi. Kemudian ada configure panel applet, ini untuk mengatur apa saja yang tampil di applet bagian atas. Jadi kalau kurang minimalis ya workspace button, app library button ini bisa Anda singkirkan biar lebih minimalis lagi. Itu pengaturan panel. Kemudian pengaturan dock di bagian bawah ini juga bisa kita atur. Kalau Anda misalnya tidak cocok dengan dock karena mengganggu layar, ya Anda bisa menonaktifkannya sehingga ketika ganti ke window yang lain, workspace yang lain, tampilannya benar-benar clean seperti ini. Atau automatically juga bisa. Posisi di layarnya juga bisa kita atur di sebelah kiri. Ini tadi automatically, berarti kalau ini saya nonaktifkan, docknya harusnya aktif seperti itu. Nah, di sebelah kiri position left, gap between dock and screen edges, ya ada jarak nambah di situ. Kalau extend dock berarti dia full. Kalau ini saya disable berarti dia nempel seperti itu. Size-nya ini kalau buat saya terlalu besar, bisa dikecilkan. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke bawah, tapi cara yang paling gampang adalah reset to default. Oke, jadi pengaturannya seperti itu untuk bagian dock. Lalu masih ada window management. Di sini ada minimize, maximize. Ini yang sempat saya bahas di review Fedora. Fedora tidak membawa minimize atau GNOME tidak mengaktifkan minimize by default. Di sini sudah ada pengaturannya. Jadi ya saya rasa mereka mendengarkan keluhan para pemakai GNOME-nya. Lalu di sini masih ada workspace, have separated horizontal. Ini orientasinya, berarti kalau saya ganti horizontal, sekarang pindah workspace pakai window kiri kanan. Kalau span display, ini apa ini? Multi monitor, saya tidak punya multi monitor. Oke, kalau ini vertikal berarti pindahnya atas bawah. Oke. Apalagi yang perlu dibahas? Buat saya yang paling menarik dari Cosmic Desktop ini, selain aspek customisasi yang barusan kita bahas ya,
Secara performa ini ketika sudah saya coba di live secara langsung, ini benar-benar sangat cepat, dan ketika ditambahi dengan fitur seperti ini, multi tiling yang sudah langsung terpasang seperti ini otomatis, tentu ini bisa meningkatkan produktivitas kita kalau kita memang mengerjakan suatu secara multitasking. Apalagi untuk Anda yang coding seperti itu, ini bisa jadi sangat cocok untuk Anda gunakan. Oke, ini fokusnya lebih ke review desktop environment-nya Cosmic versi alpha, dan sejujurnya saya menantikan pengembangan lebih lanjut dari Cosmic ini sampai akhirnya benar-benar versi satunya rilis, karena ini sangat prospektif sekali. Tapi sebelum itu, karena ini sudah dibundling ke beberapa distro Linux seperti Fedora Cosmic atau Garuda Cosmic, termasuk Pop! OS yang versi alpha ini juga sudah menggunakannya, ini sudah bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari meskipun fiturnya masih dalam tahapan pengembangan awal. Oke, begitu saja review saya tentang Cosmic Desktop. Ini jadi cerita trial and error, jadi kalau ada hal-hal yang saya masih salah melakukan workflow-nya, mohon dimaklumi, karena saya pun masih mencoba-cobanya, belum selalu terbiasa dengan Cosmic Desktop ini. Jadi saran saya, silakan Anda mencobanya secara mode live. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatian diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.